pelajaran membuat soal. Pernahkah kamu merasa kesulitan dalam membuat soal yang berkualitas? Membuat soal yang baik memang bukan perkara mudah. Perlu banyak pertimbangan dan ketelitian agar soal yang dihasilkan benar-benar valid, reliable, dan bermanfaat bagi peserta didik. Tenang, video ini hadir untuk membantumu. Pada video ini, saya akan membahas beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam pengembangan butir soal. Yaitu, yang pertama, kita harus menentukan tujuan pembelajaran. Langkah pertama dan terpenting adalah menentukan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam soal tersebut. Apa yang ingin kamu ukir dari kemampuan siswa? Apakah pengetahuan, pemahaman, keterampilan, atau penalaran? Tujuan pembelajaran yang jelas akan membantumu dalam merumuskan soal yang sesuai dan tepat. Yang kedua yaitu memilih jenis soal yang tepat. Ada berbagai jenis soal yang bisa kamu gunakan, seperti pilihan ganda, puisian, uraian, dan praktik. Pilihlah jenis soal yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik materi yang ingin diukir. Yang ketiga yaitu merumuskan soal yang jelas dan mudah dipahami. Soal yang baik haruslah jelas, ringkas, dan mudah dipahami oleh siswa. Hindari menggunakan bahasa yang ambigu dan rumit. Pastikan instruksi soal tercantum dengan jelas dan lengkap. Yang keempat, yaitu memilih tingkat kesulitan yang tepat. Soal yang terlalu mudah atau terlalu sulit dapat menghambat proses belajar siswa. Pilihlah tingkat kesulitan yang sesuai dengan kemampuan rata-rata siswa dan tujuan pembelajaran. Yang kelima, yaitu memastikan validitas dan reliabilitas soal. Validitas menunjukkan bahwa soal tersebut benar-benar mengukir apa yang ingin diukur. Reliabilitas menunjukkan bahwa soal tersebut memberikan hasil yang konsisten dan stabil meskipun digunakan pada waktu yang berbeda atau oleh pemeriksa yang berbeda. Yang keenam yaitu melakukan uji coba soal. Sebelum digunakan dalam penilaian, sebaiknya lakukan uji coba soal terlebih dahulu kepada kelompok kecil siswa. Uji coba ini untuk membantumu dalam mengidentifikasi kekurangan soal dan melakukan revisi jika diperlukan. Yang terakhir yaitu menyusun kunci jawaban dan pedoman penskoran yang jelas. Kunci jawaban dan pedoman penskoran yang jelas akan membantumu dalam menilai jawaban siswa secara objektif dan konsisten. Pastikan semua jawaban memiliki penjelasan yang logis dan mudah dipahami. Kesimpulannya itu, dengan memperhatikan hal-hal yang sudah saya jelaskan tadi, kamu dapat mengembangkan butir soal yang berkualitas dan bermanfaat bagi peserta didik. Ingatlah bahwa soal yang baik bukan hanya soal yang sulit, tetapi soal yang tepat dan dapat membantu siswa dalam belajar dan mencapai tujuan pembelajaran. Semoga video ini bermanfaat. Jika kamu memiliki pertanyaan atau keinginan berbagai tips dalam pengembangan butir soal, jangan ragu untuk tinggalkan komentar di bawah ini. Terima kasih telah menonton. Bye!